Halo rekan-rekan semua, selamat datang di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita punya satu misi yang benar-benar spesifik, yaitu menyingkirkan semua kebingungan di lapangan soal definisi jaringan usaha buat sensus ekonomi 2026. Pernah nggak sih kalian lagi mendata, berdiri di depan sebuah gedung kantor raksasa terus ngebatin, aduh ini statusnya di aplikasi Fasi diisi apa ya? Nah, tenang aja, karena kalian ada di tempat yang pas banget. Ini dia jebakan paling klasik buat para petugas lapangan. Gimana sih cara ngebedain kantor cabang sama kantor perwakilan? Soalnya gini, dari luar, dua kantor dengan logo perusahaan yang sama itu bisa kelihatan identik banget. Sama-sama sibuk, gedung sama-sama bagus. Tapi secara konsep statistik, keduanya itu beda bumi sama langit. Hari ini kita bakal kupas tuntas pertanyaan ini biar kalian bisa mendata dengan pedean 100%. Oke, peta jalan kita untuk sesi kali ini gampang banget. Kita bakal meluncur cepat dari bahas definisi dasar, lanjut ke duel antara cabang lawan perwakilan, bongkar studi kasus beneran, lihat alur penentuannya, dan pastinya ditutup dengan gimana cara nyatet itu semua di sistem SE 2026. Yuk, kita mulai! Masuk ke bagian pertama, kita samakan frekuensi dulu soal apa sih sebenarnya kantor perwakilan itu. Intinya begini. Bayangin kantor perwakilan itu ibarat perpanjangan tangan dari kantor pusat. Dia hadir di suatu daerah semata-mata buat mewakili perusahaannya. Udah, itu aja. Jadi, dia ini sama sekali bukan pemain komersial yang independen ya. Semuanya murni ngikutin aturan dari pusat, dan mereka nggak ngejalanin aktivitas bisnis komersial secara langsung. Terus ngapain aja dong mereka di sana? Nah, kerjanya itu lebih banyak di balik layar. Kantor perwakilan tuh fokusnya ke urusan koordinasi, ngerjain administrasi, atau ngawasin cabang-cabang di wilayahnya. Kadang mereka juga ngurusin promosi, riset pasar, dan jadi penghubung wilayah aja. Nggak ada ceritanya mereka ngejar omset jualan harian layaknya toko. Biar makin mantap, cara paling gampang buat paham sesuatu itu kadang dengan mengetahui apa yang bukan bagian dari hal itu. Bener kan? Coba perhatiin list ini. Kalau lokasi yang kalian datangin itu ternyata outlet penjualan, cabang yang layani nasabah langsung, bentuknya toko retail, pabrik tempat produksi barang atau tempat transaksi bisnis utamanya terjadi, coret aja langsung kantor perwakilan dari pikiran kalian. Sekali lagi, kalau ada interaksi dan transaksi langsung sama pelanggan, itu fix mengugurkan statusnya sebagai perwakilan. Nah, ini ngebawa kita ke bagian kedua. Pertarungan abadi di lapangan. Cabang lawan perwakilan. Poin krusialnya itu ada di kontras fungsinya. Sebuah kantor cabang itu ibarat mesin pencetak uang. Dia narik pelanggan, ngejalanin transaksi bisnis, dan ngasilin pendapatan secara langsung di tempat itu juga. Sementara itu kantor perwakilan, ya cuma jadi pusat komando aja. Nggak ada pelanggan yang datang buat beli barang, dan nggak ada transaksi utama. Perbedaan antara ngasilin uang langsung versus sekedar koordinasi ini bener-bener pegangan utama kalian di lapangan. Biar kebayang, kita lihat contoh nyatanya nih. Baik itu pusat koordinasi kayak kantor regional Pertamina di Makassar dan kantor perwakilannya di Surabaya, atau kantor-kantor organisasi internasional seperti WHO, UNICEF, IMF, dan UNDP yang ada di Jakarta, semuanya tunduk sama aturan yang sama. Mereka itu fungsinya murni representasi non-komersial, ngurusin regulasi dan program, bukan jualan eceran ke masyarakat luas. Lanjut ke bagian ketiga. Mari kita bawa teori tadi ke dunia nyata pakai studi kasus yang lumayan sering bikin mikir, Pegadaian. Coba deh kita bedah hierarkinya Pegadaian. Struktur mereka akan bertingkat banget. Kalau kalian datang ke sebuah outlet Pegadaian, terus lihat ada masyarakat lagi ngantri bawa barang buat digadai, nah itu jelas kantor cabang. Tapi kalau kalian datangnya ke kantor area, yang isinya manajer-manajer lagi sibuk ngawasin outlet tadi, dan mereka nggak terima kalau kalian mau gadai barang di situ, yap, itu mutlak masuk kategori kantor perwakilan. Terus pertanyaannya, penentuan kode KBLI-nya gimana dong? Ingat aja aturan kepanjangan tangan tadi. Otomatis, dia bakal ngikutin kode KBLI dari kantor pusatnya. Tapi, ada catatannya nih. Kalau si kantor perwakilan ini benar-benar murni dan eksklusif, cuma ngerjain urusan administrasi manajerial, aktivitas utamanya bisa kalian arahin ke kategori N. Lebih spesifiknya KBLI 70-100, alias aktivitas kantor pusat. Nah, di bagian keempat ini saya punya alat bantu praktis alias contekan cepat yang bisa kalian pakai langsung pas berhadapan sama responden. Jadikan 3 pertanyaan simpel dengan jawaban iya atau tidak ini sebagai saringan otomatis di kepala kalian. 1. Ada pelanggan yang dilayanin langsung nggak? Kalau ya, berarti cabang. 2. Apakah ini murni tempat buat koordinasi atau promosi aja?
Kalau ya, berarti perwakilan. 3. Apakah cuma sekedar perpanjangan dari pusat? Kalau ya, fix itu perwakilan. Sesimpel itu buat ngingkirin keraguan kalian. Akhirnya kita sampai di bagian kelima. Semua analisis jagoan kalian di lapangan tadi harus bermuara pada entry data yang akurat di aplikasi Fasih. Di sini poin yang paling kritikal rekan-rekan. Pastikan kalian milih kode 4 untuk kantor perwakilan di rincian 14A. Dan karena kita tahu ini kepanjangan tangan, kalian wajib dong nyari tahu tangannya nyambung kemana. Jadi jangan lupa isi detail kantor pusatnya di rincian 15. Oh ya, please jangan pernah sekali-kali nyatat mereka sebagai usaha tunggal alias kode 1, karena nyawanya dan aktivitasnya itu nempel terus sama pusat. Berbekal mind map dan kerangka berpikir logis yang baru aja kita obrolin, saya yakin kalian udah siap tempur buat menaklukkan struktur usaha sepusing apapun di lapangan nanti. Sebagai penutup, esok hari pas kalian berdiri di depan sebuah gedung perkantoran bertingkat yang kelihatan sibuk banget, coba tanyakan satu hal ini ke diri kalian sendiri. Apakah orang-orang di balik pintu kaca itu benar-benar lagi jalanin transaksi komersial secara langsung, atau jangan-jangan mereka ini cuma lagi ngawasin orang-orang di tempat lain yang lakuinnya? Semangat mendata dan sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya.